Wow. Kapan ya? Kayak dia. Kenapa sih? Nisha, selebgram yang lagi hits banget, yang jalan-jalan naik Lamborghini, baru jalan-jalan ke Paris. Tapi dia nawarin investasi, kayaknya menarik ya. Ih, hati-hati. Itu namanya flexing. Lihat ini yang ini. Oh iya bener. Tuh followersnya udah banyak banget, udah 1 juta. Masa aku nggak yakin sih dia. Iya, tapi hati-hati. Nipu. Bisa aja itu namanya tindakan flexing. Hati-hati, Flexing. jangan sampai ketipu. Oke? Flexing apaan sih? Kita pelajari bareng-bareng. Flexing adalah bukan kartu seluler. Bukan telepon biasa. hey, tidak ada sponsor di sini ya, mohon maaf. Tapi adalah sebuah kegiatan yang menunjukkan, ya kalau bisa dibilang pamer-pamer ya. Bisa pamer harta, bisa pamer kemampuan dan juga lain-lain. Segepok. Nih, segini sultannya gua. Wih. Aman-aman itu. Flexing. Oke, tapi sayangnya di zaman sekarang tuh terjadi pergeseran makna ya, Syaya. Kalau dulu flexing ini digunakan sebagai strategi marketing. Jadi memang kadang kita butuh pamer, kita butuh mempromosikan sesuatu supaya orang tertarik gitu ya. Misalnya ada sebuah salon, terus ada sertifikat mungkin ya pelatihan sama Rudy Hadiswarno. Wah, atau prestis banget itu. Siapapun lah ya yang mungkin expert di bidangnya gitu kan. Nah, itu pasti akan menarik perhatian si customer untuk kayak, oh kayaknya salonnya meyakinkan nih. Gitu. Jadi berarti flexing itu sebuah kegiatan yang dulunya sebenarnya positif karena ingin pamer apa kita punya usaha ataupun kita punya prestasi gitu ya. Tapi zaman sekarang kelihatannya kayak konteksnya negatif nggak sih, guys? Nah itu karena mungkin banyaknya ataupun dengan kemudahan sosial media ya, kita lebih mudah untuk men-share apa yang kita punya, apa yang kita milikin, apa yang kita kerjakan. Jadi kayak sangat mudah gitu untuk mengambil kepercayaan orang-orang ataupun followers. Dan juga karena kecenderungan kita masyarakat Indonesia suka banget gitu ya nontonin sesuatu yang mewah. Oh, mewah. Stop it. Get some help. Fancy, Yes, yang bener-bener. bergelimang harta. Bener. Bener-bener. Dan itu menjadi sebuah konten tersendiri gitu ya. Ketika ada influencer-influencer yang punya banyak cuan, money. Nah, itu akan ada penggemarnya sendiri. Tapi sebenarnya flexing itu tujuannya apa sih? Orang-orang kayak gini tuh emang pengen pamer aja kah? Atau sebenarnya ada tujuan di balik itu? Oke. Yang pertama satu seperti yang aku bilang tadi ya. Untuk mendapatkan kepercayaan. Jadi ketika kita mungkin dilihat kompeten, kita dilihat mungkin banyak uang, pasti kayaknya nggak mungkin deh orang ini nipu. Contohnya kayak kasus First Travel ya, ingat ya kasus itu dimana banyak perjalanan-perjalanan yang di-share dan akhirnya orang-orang gagal gitu ya dengan image yang dibangun sedemikian rupa. Ternyata semua itu bohong. Dan yang baru-baru banget ini kasusnya Binomo. Oke. Yang kita tahu ya bahwa sekarang masih bergulir juga sampai podcast ini direkam masih bergulir kasusnya. Dan semoga bisa mendapatkan keadilan gitu bagi kedua belah pihak. Dan flexing itu juga untuk mendapatkan sebuah relasi atau koneksi. Yes, karena biasanya gini, ketika kita mungkin men-share ya kekayaan Sya,
Terus juga ada orang kaya lain gitu ya, yang memang benar-benar kaya. Kita bisa masuk ke circle-nya dengan mudah saja gitu. Iya kan? Karena pasti oh ini mungkin kita satu frekuensi gitu. Apa sekufu. Sekufu. Dan ini terjadi juga loh ternyata Audrey Aha. di China. Oke. Ada sebuah gaya hidup yang kita tahu bahwa flexing itu ya udah biasa lah ya. Nah mereka ini ada sebuah grup yang isinya orang-orang yang mau patungan untuk flexing. Wow. Misal mereka bisa Oke. patungan untuk foto, untuk sewa kamar di hotel yang ternama, atau sewa yacht, atau sewa private jet. Dan itu kan cuma buat foto doang. Ditentukan jam berapa sampai jam berapa dia bisa datang, dan nggak boleh lewat, ataupun nggak boleh ngaret, nggak boleh keduluan, karena sebelum dia ada orang juga Oh, yang sudah akan terjadwal foto, sudah ya. jadwal. Setelah Oke. dia ada orang juga, dan itu cuma buat foto aja. Yes. Bahkan mereka pinjam-pinjaman tas ya. Oh, Misal beli Gucci, Oke. beli Gucci satu, tas merek Gucci ya, tolong bukan Gucci. Tas merek Gucci satu, dan itu digilir gitu. Kadang ntar di rumah Hari ini, hari Senin, Senin si A. hari Selasa si Si B. B. Wah, Itu cuma buat oke. foto doang di sosial media demi konten. benar. Karena memang seperti yang kita lihat ya, kalau di Indonesia sendiri kan banyak banget tuh ya konten-konten crazy rich bla bla bla, sultan bla bla bla. Itu membuat kita nyaman gitu dengan konten-konten tersebut dan merasa kayak pengen gitu ya hidup seperti itu. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini tuh punya apa ya? Peluang untuk membuat orang-orang seperti kita ini terlena. Salah satunya mungkin ya bisa menawarkan investasi, terus Yes. juga penipuan seperti yang lagi viral juga akhir-akhir ini, salah satu dokumenter The Swindler Tinder. Swindler Tinder ya, Simon Leviev yang dia memamerkan kekayaannya, yang katanya dia adalah bos dari perusahaan diamond. Terus ternyata dia menipu perempuan-perempuan itu menggunakan credit card untuk pastinya memenuhi kehidupan sosialitanya. Gitu. Gitu kan, jadi hal tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang melakukan flexing tadi untuk mendapatkan perhatian dan juga pastinya kepercayaan dari orang-orang tersebut ya. Makanya Iya. banyak yang kena tipu dari penampilan mereka. Benar karena kan kalau misalnya di pertemanan gitu ya Audrey ya kalau misalnya minjem uang ya nggak masalah gitu, karena Ya. kan berasa ada trusted di situ, ada Yes. kepercayaan. Jadi hati-hati deh ya buat kamu yang mungkin main sosial media terus juga ngelihat bagaimana konten-konten flexing itu mudah banget ditemukan, tidak hanya di Instagram tapi juga di Twitter, Facebook, dan konten-konten sosial media lainnya. Karena apa yang kamu lihat belum tentu itu yang menjadi kenyataan di dunia yang sebenarnya. Yes, karena biasanya satu yang harus kita highlight juga ya Syah ya, karena memang kita main sosial media semua. Jadi ketika kamu melihat sosok-sosok di sosial media yang mungkin menawarkan mimpi-mimpi yang indah, aku bisa dapat mobil ini karena ini gitu ya, menawarkan mimpi yang indah dan juga pastinya menawarkan hal-hal yang mungkin kayaknya caranya cepat dan juga mungkin instan. agak mustahil. Itu kamu harus beri red flag kalau kata anak zaman now ya. Oke. Harus diancang-ancang apakah itu beneran atau tidak gitu ya. Kalau misalnya kamu memang nggak tahu pekerjaan nyatanya dan juga apa yang dikerjakan, lebih baik sih kalau menurut aku di-unfollow kali ya. Oke, di blok ya biar nggak Iya, muncul supaya gitu. nggak mempengaruhi kita juga dan juga kita nggak iri-iri terus gitu Syah. Oke, jadi berhubungan ke podcast kita yang sebelum-sebelumnya. Jangan iri, jangan dengki ya. Oke, segitu aja deh kita ngomongin soal flexing. Semoga nggak ada dari kamu yang terjebak di fenomena flexing ini, baik itu menjadi korbannya ataupun ya sebenarnya Buat konten ya. buat konten. Sebenarnya mau share apa aja sih, hak-hak kita Ya, semua yes. gitu ya, mau share kehidupan sehari-hari kah atau ya mau flexing silahkan, tapi jangan sampai kamu menjadi korban dari flexing itu tadi. Kita akan ketemu lagi di podcast Smart selanjutnya. Dah. Gimana
Gimana? Seru kan kontennya? Kalau kamu punya topik-topik menarik untuk dibahas, boleh komen atau DM kita via Instagram di @radiosmartfm959. Dan jangan lupa di like, Komen, dan subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya ya. aku Audrey. Aku Tasya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.